I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen, one of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Now must be our moment for action. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny, for the economy itself will die if our ecosystems collapse. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Saya berdiri di depan Anda bukan sebagai ahli, tetapi sebagai warga negara yang peduli. Salah satu dari 400.000 orang yang akan berbaris di jalan-jalan New York pada hari Minggu dan miliaran orang yang di seluruh dunia yang ingin menyelesaikan krisis iklim kita. Sebagai seorang aktor, saya berpura-pura mencari nafkah. Saya memainkan karakter fiktif yang sering memecahkan masalah fiktif. Saya percaya semua manusia telah melihat perubahan iklim di jalan raya itu. Seolah-olah hanya fiksi, seolah-olah berpura-pura bahwa perubahan iklim itu tidak nyata. Entah bagaimana akan membuatnya pergi. Tapi saya pikir kita tahu lebih baik daripada itu. Setiap minggu kita melihat kejadian iklim yang baru dan tak terbantahkan. Bukti bahwa percepatan perubahan iklim ada di sini. Saat ini di Oceania. Pengawasan dengan bulu metana yang naik dari dasar laut
kita melihat peristiwa cuaca ekstrim dan Antartika Barat, serta Greenland yang mencair, dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1 dekade menjelang proyeksi ilmiah, tak ada retorika, tak ada histeria. Itu fakta. Komunitas ilmiah mengetahuinya, industri dan pemerintahan juga mengetahuinya. Bahkan militer Amerika Serikat tahu itu, serta Kepala Komando Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Samuel Locklear, baru-baru ini mengatakan perubahan iklim adalah ancaman perubahan keamanan terbesar bagi kami. Teman-teman saya, tubuh ini mungkin lebih dari penemuan lainnya dalam sejarah manusia. Sekarang fakta. Tugas sulit tetapi dapat dicapai ini. Anda dapat membuat sejarah atau difitnah. Karenanya, untuk menjadi jelas, ini bukan hanya memberitahu orang untuk mengganti bola lampu atau membeli mobil. Bencana ini telah muncul di luar pilihan yang dibuat oleh individu. Sekarang tentang industri, kita dan pemerintah di seluruh dunia mengambil tindakan berskala besar yang menentukan. Sekarang pasti saatnya bertindak. Kita perlu memberi label harga pada emisi karbon dan menghilangkan subsidi pemerintah untuk semua perusahaan minyak, batu bara, dan gas. Kita harus mengakhiri perjalanan bebas yang diberikan pada pencemar industri atas nama ekonomi pasar bebas. Mereka tidak pantas menerima dolar pajak kita. Mereka layak mendapatkan pengawasan kita. Sebab ekonomi itu sendiri akan mati jika ekosistem kita runtuh. Berita baiknya adalah energi terbarukan tidak hanya dapat dicapai, tapi juga kebijakan ekonomi yang baik. Ini bukan debat partisan, ini debat manusia. Udara dan air bersih, serta iklim yang layak huni adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Dan menyelesaikan krisis ini bukanlah masalah politik. Ini adalah pertanyaan tentang kelangsungan hidup kita sendiri. Ini adalah saat paling mendesak dan pesan paling mendesak. Delegasi yang terhormat, para pemimpin dunia, saya berpura-pura mencari nafkah. Tapi kamu tidak. Orang-orang membuat suara mereka didengar pada hari Minggu di seluruh dunia. Dan momentum tidak akan berhenti. Dan sekarang, giliran Anda. Waktu untuk menjawab tantangan terbesar umat manusia. Sekarang kami mohon Anda menghadapinya dengan berani dan kejujuran. Terima kasih.